Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Berjumpa dengan saya kembali untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Engkau berikan bagi kami untuk kami belajar firman-Mu. Tapi kami sadar akan keterbatasan kami dan kami membutuhkan Roh Kudus yang akan membimbing, menyertai, memberikan penerangan di hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat 25 September 2020, kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 12 sampai 30. Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 12 sampai 30. Saya berikan judul dari pembelajaran firman Tuhan ini adalah si kurir yang cerdik. Si kurir yang cerdik. Sekali lagi saya akan mengingatkan dua hal kalau kita belajar masalah perjanjian lama. Jangan fokus kepada perangnya, ya, jangan fokus kepada perangnya, supaya kita tidak salah mengerti, karena perang zaman perjanjian lama itu sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, pelajaran kita kali ini masuk ke dalam tema lingkaran kehidupan bangsa Israel, ya. Jadi masih menjadi bagian tema besar lingkaran kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat ini berbicara mengenai seorang hakim yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Moab, Amon, dan Amalek di bawah pimpinan Eglon, Raja Moab. Nama hakim yang diutus Tuhan ini adalah Ehud. Ehud, ya. Ada dua hal penting berkaitan dengan Ehud ini. Yang pertama, orang sederhana yang dipilih Tuhan. Orang sederhana yang dipilih Tuhan. Ehud adalah seorang kurir. Mari kita baca ayat yang ke-15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Perhatikan ini. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Jadi Ehud itu kurir upeti dari bangsa Israel kepada Eglon, Raja Moab. Yang dinamakan dengan upeti dalam bahasa Ibrani itu minkah. Minkah. Itu ada tiga pengertian. Yang pertama adalah korban untuk Tuhan. Kata ini dipakai juga untuk korban untuk Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di 1 Samuel 2 ayat 17. Yang kedua, kompensasi dari kekalahan. Bisa dilihat dari 2 Raja-Raja 8 ayat yang ke-8. Jadi ketika sebuah bangsa takluk atau kalah, maka barang-barang itu dijarah, dibawa pergi oleh si penakluk. Nah, ini namanya minkah. Kemudian yang ketiga adalah kompensasi dari status tunduk dari sebuah bangsa kepada bangsa yang lain. Itu yang biasa kita mengenal saat ini juga upeti, begitu ya. Jadi status tunduk sebuah bangsa itu kompensasinya adalah memberikan upeti. Bapak Ibu bisa lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang kedua. Nah, kita perhatikan di sini bahwa bangsa Israel tunduk kepada Eglon, Raja Moab. Makanya mereka harus memberikan upeti. Mereka harus memberikan upeti. Nah, kurirnya adalah Ehud.
kurirnya adalah Ehud. Jadi perhatikan, Ehud hanya pengantar upeti. Dia hanya seorang kurir saja. Tapi Tuhan pilih dia. Tuhan pilih dia. Makanya saya katakan bagian pertama tadi adalah orang sederhana yang dipilih Tuhan. Hanya seorang kurir upeti, tetapi dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang cerdik. Orang yang cerdik. Artinya adalah menggunakan kesempatan dengan baik untuk kepentingan yang lebih besar. Menggunakan kesempatan dengan baik untuk kepentingan yang lebih besar. Ayat 7 sampai dengan yang ke-22 menjelaskan tentang hal itu. Tapi kita akan membaca ayat 20 sampai 22 saja. Demikian. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, dan ditikamkannya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Ehud menggunakan kesempatan untuk bertemu dengan Raja Eglon. Karena dia seorang kurir. Dia gunakan kesempatan itu untuk perkara, untuk kepentingan yang lebih besar. Yaitu untuk kemenangan bangsa Israel. Dan memang terbukti. Ini membuktikan bahwa dia cerdik. Kalau seorang kurir, itu kan biasa bertemu dengan raja. Jadi orang tidak curiga. Orang tidak curiga. Tetapi justru itu merupakan kesempatan bagi Ehud untuk membunuh Eglon, Raja Moab tersebut. Hanya seorang kurir, tetapi cerdik. Ada kesempatan, lalu dia gunakan untuk kepentingan yang lebih besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari si Ehud ini? Atau dari peristiwa, dari kemenangan bangsa Israel di bawah pimpinan Ehud atas Raja Moab tersebut. Yang pertama, jangan minder. Apapun keadaan kita, jangan minder apapun status sosial kita. Jangan minder, karena Tuhan bisa memakai kita. Jangan minder. Bapak Ibu, hal minder ini ya itu manusiawi, tetapi kalau di hadapan Tuhan itu ya tidak boleh, karena Tuhan bisa memakai orang yang sederhana untuk pekerjaannya, untuk maksud-maksudnya, untuk penggenapan rencana-rencananya. Tuhan bisa memakai orang sederhana. Ehud seorang kurir pun dipakai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan minder status sosial apapun yang saat ini ada dalam diri Anda. Atau keadaan ekonomi seperti apa. Atau bahkan tidak punya jabatan dan seterusnya. Jangan minder hanya karena itu. Karena Tuhan bisa memakai Anda untuk penggenapan rencana-rencananya. Yang kedua, masalah kita sekarang bukan peperangan. Makanya tadi saya katakan jangan fokus kepada peperangan. Masalah kita sekarang bukan peperangan secara fisik tersebut. Tetapi ada yang lain. Ada banyak masalah. Masalah perekonomian, masalah keuangan, masalah hubungan sosial, masalah di bangsa dan negara. Masih banyak masalah yang harus kita hadapi. Bukan peperangan, tetapi kita harus siap. Apapun masalahnya,
Sekalipun itu bukan peperangan, kita harus siap. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah jadilah cerdik. Jadilah cerdik. Pakai setiap kesempatan yang ada untuk melakukan sesuatu demi kepentingan yang lebih besar. Pasti ada kesempatan di dalam kehidupan kita. Pakai kesempatan itu untuk melakukan sesuatu demi kepentingan yang lebih besar. Itu namanya cerdik. Oleh sebab itu, siapapun kita, ketika Tuhan memilih kita, pasti ada kesempatan-kesempatan. Kalau kita orang sederhana, kan bisa ketemu dengan orang sederhana. Itu kesempatan. Beda dengan orang atasan, sulit sekali bertemu dengan orang bawah-bawah. Nah, kita orang sederhana dipakai Tuhan bertemu dengan orang sederhana, pakai itu kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi berkat bagi mereka. Maka jadilah cerdik. Sekali lagi ada 3 hal. Jangan minder apapun status sosial kita, apapun keadaan kita. Karena Tuhan bisa memakai kita. Yang kedua, masalah tetap ada walaupun bukan peperangan. Dan kita harus siap menghadapi masalah apapun. Yang ketiga, jadilah cerdik. Pakai setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan kita untuk melakukan perkara yang lebih besar. Terutama adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Untuk kemuliaan namanya. Maka Anda dan saya adalah seperti si kurir yang cerdik. Kita adalah orang-orang yang cerdik, yang dipakai sebagai alat Tuhan untuk menggenapi rencana-rencananya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran ini. Ehud seorang kurir, orang yang sederhana tapi Engkau pakai. Dan dia cerdik menggunakan kesempatan yang ada. Dan kami yakin, kami orang yang sederhana pun Tuhan akan pakai kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Tuhan mampukan kami untuk bersikap cerdik, menggunakan kesempatan yang ada, dan siap menghadapi tantangan masalah apapun. Kami tidak minder, karena Engkau akan memperlengkapi kami, dan kami akan bisa menjadi alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus tolong kami untuk merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.